takut, ya kan? Makan banyak sayur hijau-hijau, takut asam uratnya kambuh. Betul apa tidak? Ya. Maka kemarin waktu saya pulang kemarin ke Lampung, kan banyak saya makan durian. Sekali makan 2, makan 1, makan 2 lagi. Kalau nggak salah ada 6 saya makan durian kemarin. Saya tanya ustazah, nggak kolesterol? Enggak, saya bilang. Nggak tensi? Enggak. Kemarin baru detensi. Bagus tensinya. Kolesterol? Enggak. Banyak makan sayur, asam urat? Enggak, saya bilang. Kan saya belum 50. Jadi saya bilang nggak masalah. Jadi durian ini boleh dibuka, buka aja saya bilang. Buka aja, habis-habis saya bilang, saya makanin. Nanti umur 50 itu kita jaga lagi. Ya, ada juga yang 40 udah muncul. Kan begitu. Ya bagi yang sudah muncul 40-an ya perlu dijaga. Nah, jadi kalau udah banyak muncul begitu, jangan perasaan yang kedepankan. Dikit-dikit tersinggung, jangan. Dikit-dikit baper, jangan. Karena ada asam urat yang harus kita jaga. Itu yang harus dikedepankan, harus dijaga. Apalagi kolesterol, tensi, itu yang harus lebih ketat ibu jaga. Kalau perasaan, gak usah mudah tersinggung dengan orang. Apalagi kalau sedikit-sedikit baper, sakit hati. Lebih sakit lagi kena asam urat. Ya kan? Lebih sakit lagi kena kolesterol. Jadi tidak usah. Nah ini udah masuk lanjut usia belum? Itu udah masuk lanjut usia belum? Belum lah. Berarti masih usia MBG. Belum. Bu Rosminar masih usia MBG, belum lanjut. Oke? Berarti untuk yang usia sudah lanjut, boleh nggak puasa, tapi puasanya ini tidak diqodho. Akan tetapi diganti dengan fidyah 1 hari 1 mud. Nah, boleh. Jadi ingat-ingat ibu kalau ibu lanjut usia nanti. Nggak tahu ambo puasa doh. Lah lanjut usia maka boleh nggak puasa. Tapi kalau kuat bagus. Kalau kuat bagus. Jadi fisik orang berbeda-beda. Banyak orang 60 tapi dia sudah seperti orang lanjut usia. Banyak. Ya toh? Ada yang 65, 70 masih kuat-kuat. Jadi lanjut usia itu kadang-kadang nggak bisa dipastikan juga dengan umur. Masih muda tapi udah banyak sakitnya. Ya, itu ciri-ciri mau masuk lanjut usia. Lanjut. Hah? Oh, karena mantan-mantan muka kuning. Enggak juga. Enggak juga. Nah. Ya, lanjut. Diperbolehkannya berbuka bagi musafir. Nanti Bu Lina tunggu ada rezeki. Tuh, Mbak Pina mau lanjut usia. Diperbolehkannya berbuka bagi musafir. Barang siapa di antara kalian, Allah berfirman ya, barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Ayat ini khusus bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan dan orang-orang yang sakit secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika ada wanita muslimah melakukan perjalanan dan tidak terlalu jauh, akan tetapi mencapai 84 mil. 84 mil, maka ia diberikan kepadanya keringanan untuk berbuka. Boleh kita kalau perjalanannya 84 mil, pergi ke sini, ke belakang Padang. Aku nggak puasa lah ustazah, karena aku dalam perjalanan.
minum teh tariklah dia di sana dengan makan mie lendir kan. Itu sebentar aja kalau bakang Padang. Nah. Oke? Dalam perjalanan boleh, tapi tidak bisa bayar fidyah. Tapi puasanya dikodok, diganti. Enak betul kalau bayar fidyah. Dikodok puasanya, diganti di hari-hari yang lain, di bulan yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain, kami pernah berperang bersama dengan Rasulullah pada bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang tidak. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Mereka mengetahui bahwa siapa yang memiliki kemampuan dan berpuasa, maka yang demikian itu adalah lebih baik. Mereka juga mengetahui bahwa siapa yang mendapatkan diri yang tidak mampu dan berbuka, maka yang demikian juga baik. Nah begini, kalau dalam perjalanan, walaupun 84 mil, kita pulang kampung atau pergi kemana, itu di bulan Ramadan, mampu kita untuk melakukan puasa. Nggak masalah aku nggak haus, aku nggak lemas, aku mampu. Nggak masalah, bagus itu. Pokoknya aku nggak mau batal, karena kayaknya aku berat deh nanti untuk mengkodoknya. Nah, jadi kita tetap puasa, bagus. Kita nggak ngambil khusyuk, nggak ngambil keringanan. Tetap puasa kita, walaupun perjalanannya 84 mil. Bagus. Tetapi sebaliknya, kalaupun kita perjalanannya 84 mil, tak mampu kita. Aduh, apalagi mabokan. Mabok, perjalanan naik kapal, mabok dia. Teler dia. Nggak sanggup aku puasa, batal boleh, nggak puasa boleh. Di pesawat aku juga nggak sanggup karena jarang naik pesawat, mabok. Di naik mobil juga mabok misalnya, kan beda-beda orang. Ada orang yang mabokan. Kalau aku dimanapun tempatku berada, naik pesawat aku tetap tertidur, naik kapal aku tetap tertidur, naik mobil pun tetap tertidur juga. Karena sebab aku termasuk bangsa orang yang gampang tidur. Mau perjalanan apa aja aku oke aja, asik-asik aja. Nah, kan fisik orang berbeda-beda. Cuman kalau bagi aku, kalau memang ada khusyuk, ada keringanan, ngapa nggak diambil? Ya kan ada keringanan. Kita makan. Lauknya banyak. Ibu kita kondangan. Ibu boleh ngambil sendiri, sesukanya mau ngambil apa. Kalau memang sesukanya bisa ngambil apa, kenapa harus diambilkan? Nah kan gitu ya. Akan bisa ngambil, milih mana kita suka. Aku nggak suka tumis toge, nggak usah ambil. Aku nggak suka sayur sop, nggak usah ambil. Tapi kalau, aku suka semua, ambil semua. Dengan porsi sesuka kita. Tapi kalau diambilkan kan dikit-dikit. Misal. Tapi kalau bisa kita memilih, kenapa nggak kita ambil? Nggak kita ambil tawaran itu. Nah, Allah udah berikan keringanan, kenapa nggak diambil? Kalau menurut aku, ya lebih baik kita ambil. Keringanan khusyuk. Ya rugi dong. Kalau nggak diambil, kalau menurut aku, akan begitu. Boleh diambil, boleh tidak. Namanya khusyuk. Keringanan. Dalam perjalanan. Jadi nggak usah memaksakan diri. Aduh puasa nanti kita. Ini nggak usah. Makanya perlu tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya kan enak, enteng. Dalam perjalanan jauh nggak usah bingung tentang sholat. Kan udah ngaji fikih. Cara berwuduknya gimana? Kan mobilnya nggak berhenti. Kan di pesawat, kan di kapal. Nggak usah bingung, kan sudah belajar fikih. Dimanapun juga tempat kita berada, dalam kondisi apapun, kita tetap bisa melaksanakan kewajiban. Dan ambil keringanan itu. Ini enggak, karena nggak pernah hadir kajian fikih, belum tahu dia jamak takhir, jamak takdim, kemudian qasar, nggak paham, nggak ngerti. Pokoknya
sibuk nak sholat aja. Sebentar-bentar, jam berapa ini? Jam berapa ini? Sholatlah dia berpayah-payah. Nanti asar pun di perjalanan, sholat lagi dia. Kenapa harus 2 kali kalau bisa digabung jadi sekali? Kenapa harus 4 kalau bisa jadi 2? Ya kan? Ringan. Gak usah 4, 2 boleh. Ambil yang 2. 2 kan 4. Jadi kan lebih ringan. Kalau kita paham. Gak ribut. Supir, berhenti dulu di masjid. Aku mau sholat. Gak perlu ribut-ribut. Itu kan? Gak perlu rusuh. Bisa kita di mobil kita tayamum. Termasuk umroh. Sibuk nak ke kamar mandi. Mau ngapain? Mau wudhu. Kamar mandinya tahu jauh sana. Kalau di Mekah. Madinah juga jauh. Nak turun lagi ke bawah lagi kan. Padahal ada keringanan. Boleh pakai botol hand sanitizer itu boleh. Bagaimana caranya? Makanya umroh dengan aku. Biar ku ajarkan. Jadi ringan. Makanya umrohnya dengan aku, ku ajarkan. Ku ajarkan nanti secara detail. Jadi ringan, gak perlu rusuh. Kemana ini aku ustazah? Aku udah buang angin, kayak mana ini? Hand sanitizer gak bawa. Udah gak seribut. Cari tong sampah. Hand sanitizer gak ada. Cari tong sampah. Wudhu lah, ambil air zam-zam 1 gelas itu. Wudhu kita di alasan di wadah tong sampah itu. Wudhu. Lah wudhunya nggak perlu harus 3 kali muka, 3 kali tangan, 3 kali rambut, nggak usah. Cukup sekali-sekali saja. Ambil yang wajib. 3 itu kan sunnah. Kalau memang kita kondisi seperti ini, nggak ada halangan, air banyak, waktunya cukup, kenapa harus 1 kalau bisa 3? Kalau 3 nilainya lebih baik, punya pahala tambahan, kenapa harus 1? Kenapa nyusahkan 3 kalau bisa 1 bisa? Nah, kan gitu kan? Maka kalau tahu ilmunya gampang, nggak ribet. Kan santai-santai aja. Orang kalau tahu ilmunya dia santai aja. Seolah-olah nggak ibadah. Itu kenapa itu orang udah waktu sholat ini kok nggak sholat? Ya, kita dalam perjalanan. Kalau nggak bisa sekarang kan bisa nanti. Bisa di awal, bisa di akhir. Sama dengan mandi. Mandi jamak takhir, mandi jamak takdim. Di rapel. Oke. Jadi yang musafir tadi tidak boleh dibayar fidyah, tapi dikodok di hari yang lain. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah bepergian pada bulan Ramadan ke Hunain dan para sahabat berbeda pendapat. Apakah beliau pada saat itu berpuasa atau tidak? Ketika menaiki kendaraannya, beliau meminta diambilkan 1 bejana susu atau air. Kemudian beliau meletakkan di atas kendaraannya, di atas kudanya. Selanjutnya para sahabat yang tidak berpuasa melihat orang yang berpuasa berbuka. Ini kan pernah berarti ketika rombongan Rasulullah pergi ke Hunain. Ada Rasulullah minta diambilkan air susu atau air minum. Dan para sahabat melihat ketika itu berbuka. Berarti ini yang menjadi landasannya. Boleh kita kalau dalam perjalanan berbuka. Oke, lanjut. Puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Ada yang hamil di sini? Umur 50, umur 60. Ya mandi namanya itu mandi jamak takdim, mandi jamak takhir. Kalau mandi jamak takhir berarti pagi dia nggak mandi tapi mandinya sore. Kalau mandi jamak takdim berarti dia mandinya pagi saja, sore dia nggak mandi. Itu namanya mandi jamak takdim. Wong teko. Jadi mandi pun dijamak juga, Bu. Jamak takdim dengan jamak takhir.
Jamak takdim dengan jamak takhir. Jadi mandi pagi, orang yang mandi pagi, sore dia nggak mandi, malam dia nggak mandi, itu namanya jamak takdim. Mandi jamak takdim. Kalau dia pagi nggak mandi, siang nggak mandi, mandinya sore, jadi mandinya jamak takhir. Kalau dia mandi pagi dan sore, berarti dia mandi runut. Mandi wajib itu. Pagi wajib mandi, sore wajib mandi. Jadi kalau ditanya mandi apa? Mandi wajib. Wajib mandi pagi. Sore mandi apa? Mandi wajib. Wajib mandi sore. Kalau dia pagi mandi, sore dia nggak mandi, berarti jamak takdim mandinya. Pagi dia nggak mandi, sibuk aja dia. Mandir. Siang nggak mandi juga. Biasanya orang-orang yang di rumah ini. Orang yang di rumah beres-beres, nantilah. Akhirnya sore hari, mandinya sore, berarti mandi jamak takhir. Kalau tak mandi, kalau dia tak mandi, berarti dia mandinya puasa. Puasa mandi. Itu Bu Desi jamak takhir mandinya. Lanjut, puasa bagi wanita hamil. Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hamil dan sedang menyusui diperbolehkan berbuka. Artinya boleh nggak puasa? Ini pertanyaannya, Ibu, ada yang hamil nggak? Umur 55, bilang hamil, nggak percaya aku. Umur 55, menyusui. Ya, Bu Warsini kan baru melahirkan. Tuh, Bu Warsini masih menyusui. Nah, boleh tidak puasa. Oke, akan tetapi harus menggantinya pada hari yang lain atau memberikan makan kepada orang miskin. Orang yang menyusui agak lain berarti. Orang yang menyusui atau hamil boleh tidak berpuasa tapi diganti di hari lain atau bayar fidyah. Nah ini apa yang menjadi dasarnya? Sesungguhnya Allah telah memaafkan setengah nilai solat dari para musafir serta memberikan kemurahan, keringanan bagi wanita hamil dan menyusui. Demi Allah dan Rasulullah telah mengatakan keduanya, salah satu atau keduanya. Tapi teman-temanku semua, untuk yang menyusui dan hamil, kalau bisa kita kodok, kita ganti di hari lain, ngapain kita bayar fidyah? Ini banyak yang nggak ngerti. Dia mengkodok juga, dia bayar fidyah juga. Fidyah itu kan meringankan. Lah kalau fidyah pula, kodok pula, berarti tambah berat hidup dia. Udahlah dia mengganti, udahlah bayar fidyah, tambah berat. Tapi orang yang bayar fidyah itu karena tidak mampu untuk mengkodok. Orang menyusui, orang hamil itu kan masih banyak lapang waktunya. Tapi kalau dia itu baru melahirkan, gak lama hamil lagi pula, kan ada yang begitu. Ada dia anaknya masih kecil. Makanya ku omelin itu kalau yang punya cucung, punya mantu cepat-cepat itu. Jadi kan ada kita mengkodok itu kan sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban belum terganti juga puasa itu. Karena sudah keburu hamil. Kan bisa tuh. Udah hamil lagi dia di bulan Sya'ban. Otomatis kan puasanya nggak sanggup untuk mengganti. Boleh bayar fidyah. Tak perlu dia mengganti puasa. Bayar berapa hari yang ditinggalkan kemarin selama dia hamil? 1 bulan. Bayarlah fidyah. 1 mud
kali 30 hari. Berarti 30 mud. Tapi kalau dia selang-seling, kadang puasa, kadang enggak. Kalau dia betul-betul lemas, dia enggak puasa, maka seberapa yang ditinggalkan? Tapi kalau dia sampai bulan Sya'ban enggak mampu untuk mengganti, maka dia bayar fidyah. Tapi kalau mampu dia berpuasa, enggak perlu bayar fidyah. Bukan dua-dua dikerjakan. Kodok pula, bayar fidyah pula, alangkah berat hidup dia. Ini yang perlu dipahamkan kepada ibu-ibu muda yang masih melahirkan. Kalau sebetulnya nggak perlu ini diterangkan ibu-ibu yang nggak melahirkan lagi. Kan ada yang anaknya rapat-rapat tiap tahun dia hamil, ada kan? Tiap baru berapa bulan udah digasnya hamil lagi. Anaknya baru usia berapa bulan udah hamil lagi. Nah kan ada yang begitu. Kalau aku kan jaraknya 7 tahun. Sampai 3 anak itu 7 tahun. Jadi nggak serapat itu kali. Ya oke. Itu ya. Jadi boleh nggak puasa, tapi diganti dengan qadha. Kalau dia tak mampu dengan qadha karena dia hamil lagi, maka ganti dengan fidyah. Understand? Lanjut, yang membatalkan puasa dan yang mewajibkan kafarat. Ada 2 ini berarti. Hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan untuk membayar kafarat. Kafarat itu apa? Denda. Yang pertama, orang yang dengan sengaja makan dan minum pada siang hari, maka puasanya menjadi batal dan harus mengqadha serta memberikan kafarat atasnya. Ini orang yang sengaja membatalkan. Orang yang dengan sengaja makan dan minum pada siang hari, apa katanya itu bahasa lainnya, bahasa zaman sekarang? Mokel. Motel apa mokel? Mokel kan? Ya mokel. Ya mokel ya. Sengaja batal puasanya. Ibu pernah nggak? Pernah, waktu kecil dulu. Aku dulu pernah sekali. Waktu aku umur berapa tahun? 6 tahunan lah. Pernah. Kalau ditanya giliran maghrib nanti, kalau maghrib pernah sekali dulu. Aku ingat waktu pergi ke kebun rupanya nemu duren. Dulu masih kecil, kan belum wajib berpuasa kalau belum balik. Dulu, cuman ada diajarkan dari kecil tuh berpuasa. Baru kali itu ketika pergi ke kebun lagi musim duren, lagi jalan-jalan jatuh duren. Durennya gede pula. Duren bantal lamanya. Mulailah berhitung. Makan tidak, makan tidak, makan tidak, makan tidak, makan. Makan. Batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal. Jadi sama kawan-kawan tuh rombongan. Tapi kalau dia nyampe rumah, pura-pura lemas. Sorenya buka bareng. Dulu. Tapi itu belum diwajibkan untuk berpuasa karena kita masih anak-anak. Orang yang dengan sengaja makan dan minum pada siang hari, maka puasanya menjadi batal dan harus mengqadha serta memberikan kafarat atasnya. Berarti dia kena 2 ya. Akan tetapi jika makanan dan minuman yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau karena lupa, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha dan memberikan kafarat. Kalau nggak sengaja, boleh, nggak batal puasanya. Tapi kalau sengaja harus mengqadha dan kena kafaratnya. Jadi kalau ibu bulan puasa, kalau sengaja batal, sengaja makan ya batal. Tapi kalau nggak sengaja,
tiba-tiba mencicip makanan atau nampak dia es langsung diminumnya. Ya kayak kita kan sering bulan Ramadan. Buka kulkas, nggak sadar gelegek. Baru ingat, oh iya ya puasa. Nah, itu puasanya tidak batal, ibu lanjut. Tapi kalau sengaja nggak puasa, itu dosa. Harus dikodok di hari yang lain. Tapi aku rasa nggak ada nih di sini. Kalau yang lupa banyak, ya kan? Kalau yang lupa banyak, mungkin rata-rata pernah kita lupa ya. Pernah kita lupa. Apalagi kalau masak-masak cicip, ketelan. Nyicipnya nggak tanggung pula, setengah mangkok. Setelah kenyang baru ingat, oh iya ya puasa, batal nggak puasanya? Puasanya nggak batal. Barang siapa lupa sedang ia dalam keadaan berpuasa, lalu makan dan minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Berarti boleh. Karena sesungguhnya ia telah diberikan makan dan minum oleh Allah. Berarti yang ngasih makan kita Allah, yang ngenyangkan kita Allah, yang membuat kita lupa juga Allah. Nikmati, syukuri, alhamdulillah. Kalau udah kenyang, alhamdulillah. Tapi jangan ingat, alhamdulillah. Lanjutkanlah. Jangan begitu. Gitu ya. Misalnya gini, kita nampak keponakan itu dia lagi puasa, terus dia lagi makan gitu, langsung kita tegur kan, dia lagi posisinya lagi di dalam mulut, jadi langsung dikeluarin. Ya dikeluarin. Jadi kata orang gini, harusnya jangan dulu karena biar dulu dia minum baru kita tegur. Ya enggak, kalau udah spontan kita kan melihat yang enggak apa-apa. Kalau dia udah kita ingatkan muntah, lah kita kalau membiarkan, lah kita yang dosa. Tegur nanti muntahkan kumur-kumur. Beda lagi tegurnya, la ilaha illallah. Nah, itu lain lagi cerita. Memang sengaja dinikmati kalau gitu. Yang pertama tadi ya, yang kedua muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu puasanya batal. Apa yang menjadi dasarnya? Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak akan ada kewajiban baginya mengqadha puasa. Kalau yang terpaksa itu kan berarti nggak sengaja. Tapi kalau yang sengaja muntah-muntahinnya biar batal puasanya, itu sengaja berbeda. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya kita mabuk perjalanan atau yang lagi hamil, lagi ngidam, ada yang ngidam di sini. Umur 60 ngidam. Ada tadi ku tengok bacaan di sini, katanya lagi ngidam 3 bulan. Mbak Lili 3 bulan katanya hamilnya. Umur 61. Ada yang hamil 3 bulan umur 61, ada enggak ya itu ya? Iya. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak ada kewajiban baginya mengkodok puasanya bagi yang terpaksa atau muntah nggak sengaja. Akan tetapi bagi siapa yang memaksakan diri untuk muntah, maka hendaklah ia mengkodok puasanya. Berarti puasanya batal, harus dikodok di lain hari. Sengaja kan, sengaja muntah-muntah. Tapi kalau nggak sengaja nggak masalah. Kemudian berikutnya, memandang laki-laki dengan penuh perasaan. Dengan penuh perasaan atau nafsu. Kemudian, ini yang nyimak bukan ibu-ibu aja ya. Ya bapak-bapak tutup mata lah. Tutup telinga dulu ya. Karena ini kajian ibu-ibu. Memandang laki-laki dengan penuh perasaan nafsu atau mengingat-ingat akan kenikmatannya berhubungan suami istri. Akan tetapi jika hanya sekedar teringat, cuman mengingat aja, nggak apa-apa, asal jangan ada nafsu.
Ini nggak usah terlalu panjang dan lebar. Ada Pak Zul soalnya di sini. Maka kita sebagai seorang muslimah harus menjaga itu. Oke Mbak Pina. Lanjut ya. Pokoknya ada yang ini udah paham ya, nggak perlu kupanjang lebar kan. Kayak udah paham semua, kok orang udah ada sepuh-sepuh. Yang berikutnya, lagian berbayang pun gak ada lawannya. Udah, nggak perlu dibayangkan. Sudah hatam semua. Berikutnya, haid dan nifas. Mbak Tia belum paham katanya. DM aku biar ku pahamkan. Haid dan nifas. Wanita yang menjalani masa haid dan nifas meski hanya sesaat. Haidnya meski hanya sesaat, kan haid itu kan 24 jam paling cepat, paling lama 15 hari. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari. Kayak saya dari awal sampai sekarang 4 hari. Haid dan nifas, wanita yang menjalani masa haid dan nifas meski hanya sesaat, maka puasanya menjadi batal kalau dia haid. Sedangkan keluarnya istihadah tidak membatalkan puasa. Darah yang istihadah itu darah apa? Kalau mennya, haidnya sudah melewati 15 hari, maka dia wajib puasa. Bukan haid, itu bukan darah haid. Itu darah penyakit. Maka tetap kita puasa, tetap kita sholat. Kewajiban tetap dilaksanakan. Berikutnya, ini agak ekstrim juga ini. Yang laki-laki tutup mata dulu, tutup telinga dulu ya. Jika seorang suami menggauli istrinya dengan persangkaan bahwa maghrib telah masuk waktunya. Ini gini. Bismillah ya. Ya, harus saya sampaikan. Jadi, suami istri yang berhubungan, dia kira itu udah azan, udah berbuka. Udah masuk waktu buka. Bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Dikiranya udah azan kok, udah waktu buka kok. Berbuka dia, dibatalkan puasanya dengan berbuka, buka pula yang satu itu. Karena dia merasa itu udah halal. Jadi, aku lanjutkan. Jika seorang suami menggauli istrinya dengan prasangka bahwa waktu maghrib telah masuk atau mengira bahwa waktu fajar belum datang. Kayak subuh. Dikiranya belum. Kira dia masih belum subuh. Dia nggak sadar mungkin kalau sudah masuk waktu subuh, digas saja. Padahal itu sudah azan. Dikiranya belum azan, mungkin jauh kali dia tinggalnya. Mungkin tinggal di gunung dia. Mbak nggak apa-apa, belum azan kok. Kan batas waktu kita makan, minum, sahur itu kan azan. Begitu juga urusan yang satu itu azan. Mungkin dia tinggalnya di gunung atau tinggalnya di mana, misalnya ya. Dikira dia belum azan. Udahlah, sahur juga yang satu itu. Jadi sahur juga yang satu itu. Ternyata setelah selesai, ditengoknya matahari udah muncul. Ini di waktu pagi. Gitu juga di waktu nggak sadar ya, memang betul-betul nggak tahu. Beda dengan sengaja ya. Atau, ini udah buka kok. Bukalah dia, dibatalkanlah puasanya. Kemudian buka pula yang satu itu. Karena dia mengira sudah masuk waktu
berbuka. Maka keduanya dalam hal ini tidak berkewajiban untuk membayar kafarat. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, mereka dua harus mengkodok puasanya karena mereka melakukan tanpa sengaja. Ya kalau nggak sadar alhamdulillah lah. Ya, nah, dua-duanya nggak sadar. Satu nggak sadar, satu sadar, beda lagi cerita. Yang satu harus mengingatkan. Ini dua-duanya nggak sadar. Nggak sadar kalau sudah masuk, sudah habis waktu sahur. Nggak sadar kalau belum masuk waktu berbuka. Nah, begitu ya? Understand? Oke. Oke, lanjut. Dasarnya, diberikan maaf bagi umatku. Rufi'a an ummatil khoto'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Diberikan maaf bagi umatku karena kesalahan dan kealfaan serta apa yang tidak disukai. Itu ya. Kemudian berikutnya, jika wanita muslimah berniat untuk berbuka sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka puasanya yang tengah dijalankan pada saat itu menjadi batal karena niat merupakan syarat syahnya puasa. Berniat, aku mau batal lah. Niatnya aja, kan puasa itu harus pada niat. Puasa Ramadan ini harus ada niat. Diniatkan dari sebelum masuknya waktu. Sebelum azan itu harus ada niatnya. Maka kalau dia ada niat, aku mau batal. Maka puasanya jadi yang tengah dijalankan pada saat itu menjadi batal. Kalau udah ada niat batalnya. Udah habis? 10:30. Oke, teman-temanku semua. Nanti lanjut lagi. Untuk Senin depan, Senin apa Rabu kita nih mintanya? Rabu? Rabu aja lah ya. Hah? Oke, Rabu ya. Senin itu kayak mendaki. Oh ya Allah, kayak mendaki pula. Gunung tinggi kan aku daki, lautan luas aku seberangi. Berarti hari Rabu depan ya, kita ganti harinya jadi hari Rabu. Selasa di Batu Haji, Rabu di sini. Kamis sana. Oke, kalau gitu. Untuk Rabu depan hal-hal yang boleh dilakukan oleh wanita yang berpuasa. Baik, itu saja teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Hah? Iya, Rabu ya. Ayo kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarri aqibah wa sul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'al auladana min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'al auladana min ahli ma'ruf fid dunya wal akhirah wa la taj'al auladana min ahli munkar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma razuqna wa balighna ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Yasaranallahu li ziyaratiha. Yasaranallahu li ziyaratiha. Yasaranallahu li ziyaratiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.